Allah kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, agar apa yang kami sampaikan Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu, dan boleh Tuhan dapat kami mengerti secara sederhana, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doakan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pendalaman Alkitab saat ini dengan judul Tuhan memulihkan Israel dari dosanya yang kedua. Yaitu di dalam Yesaya 59 ayat 9 sampai 15a. Kita mau atau saya mau bacakan untuk kita semua ya. Yesaya 59 ayat 9 sampai 15a. Sebab itu keadilan tetap jauh dari kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi yang ada hanya kegelapan. Kami menanti-nantikan cahaya, tetapi malah berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Dan seperti tidak punya mata kami meraba-raba. Kami tersandung di tengah hari, seakan-akan di senja hari, dan tinggal dalam kegelapan seperti orang mati. Kami sekalian menggerung-gerung seperti beruang, merintih pedih seperti merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tiada. Menanti-nantikan keselamatan, namun tetap jauh dari kami. Sungguh, pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengakui kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mengingkari Tuhan, serta menyimpang dari Allah kami. Kami merancang pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan tidak mendapat tempat. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan akan menjadi jarahan. Amin. Nah, kalau kita mengingat Jumat yang lalu, yaitu di dalam pasal 59 ayat 1 sampai dengan 8, kita tahu karena dosa dari bangsa Israel sendiri itulah yang menghalangi doa-doanya. Jadi bukan Tuhan yang tangannya kurang panjang, tetapi karena dosa-dosa dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, kalau di dalam konteks ini, yaitu Yesaya 59 ayat 9 sampai 15a, di situ mereka sendiri atau bangsa Israel dan mengaku atau berbicara dan mengaku bahwa mereka telah berpaling dari Allah. Dan ayat ini masih dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ayat 9 sampai 11, di situ dosa membuat manusia kehilangan terang dan arah hidup. Dan bagian kedua ayat 12 sampai 13, pengakuan dosa adalah awal dari pemulihan. Dan yang ketiga ayat 14 sampai 15a, itu dampak dosa dalam kehidupan sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup ini ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi jalan buntu, kekacauan, kita buru-buru atau cepat-cepat meminta Tuhan untuk supaya mengubah keadaan. Kita berdoa, Tuhan ubah situasi saya. Tuhan angkat masalah ini. Padahal seringkali Tuhan sebenarnya
sedang menunggu sesuatu yang lain dari kita. Tuhan sedang menunggu kita untuk datang dan jujur mengakui dosa kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari Yesaya 59 ayat 9 sampai 15a ini. Perikop ini mengajarkan sebuah kebenaran penting bahwa pemulihan sejati selalu dimulai dari kesadaran, dari pengakuan dosa, dan harus menuju kepada pertobatan. Saya memberi ilustrasi seperti ini. Saudara, bayangkan ketika kita berjalan di sebuah jalan yang sudah sangat kita kenal, mungkin sehari-hari kita lalui. Biasanya jalan itu tadinya terang, ramai, dan arahnya jelas sekali. Namun suatu malam lampu-lampu jalan itu tiba-tiba mati. Mati total. Kabut tebal turun dan tanda petunjuk jalan tidak lagi kelihatan. Kita tetap berada di jalan yang sama, yang biasa kita lalui. Tetapi rasanya seperti orang buta. Kita meraba-raba melangkah dengan pelan, dengan ketakutan, khawatir kalau langkah kita selanjutnya itu mungkin ada jurang gitu ya. Jadi kita meraba-raba. Pertanyaannya, apakah jalan itu berubah? Tidak, jalan itu tetap sama. Lalu apa yang berubah? Terangnya yang hilang. Terangnya yang sudah hilang. Nah, inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka hidup tetapi seperti orang mati. Mereka berjalan di siang hari tetapi rasanya gelap seperti senja. Bukan karena Tuhan tidak ada, tetapi karena dosa mereka telah memadamkan terang itu. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan melihat 3 dampak tragis akibat dosa dan bagaimana pengakuan dosa itu membuka jalan pemulihan. Bagian yang pertama tadi, yaitu dosa membuat manusia kehilangan terang dan kehilangan arah, yaitu di dalam ayat 9 sampai yang ke-11. Mari kita perhatikan ayat 9 sampai 11. Nah, ayat-ayat ini dimulai dengan kata sebab itu. Nah, kata ini menghubungkan kita dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari pada 2 Jumat yang lalu. Ya, mengenai dosa bangsa Israel sehingga menghalangi doa-doanya. Nah, sebab itu ya, ini yang menghubungkan ya. Di sini sang nabi ingin menegaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel itu bukannya tanpa alasan. Dosa selalu membawa konsekuensi ya. Bangsa Israel akhirnya sadar bahwa mereka sedang menuai akibat dari pemberontakan mereka sendiri. Sadar bangsa Israel. Di bagian ini ada frasa yang diulang di awal ayat 9 dan di akhir ayat 11. Nah, kalau kita lihat di situ yaitu kata-kata tetapi jauh dari kami. Dan di akhir ayat 11 tetap jauh dari kami. Kata-kata yang sama, ya. Apa yang jauh? Yaitu keadilan dan keselamatan. Keadilan tetap jauh dari kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Nah, menanti-nantikan keselamatan namun tetap jauh dari kami. Keadilan di sini bukan sekedar tentang hukum atau hukum manusia, tetapi melainkan apa? Intervensi dan tindakan Allah untuk membela, untuk menyelamatkan serta memulihkan umatnya.
Israel merasa Tuhan belum bertindak. Penindasan masih belum berakhir. Dan pemulihan tidak kunjung datang dialami oleh bangsa Israel ini. Nah, mengapa? Sekali lagi bukan karena Tuhan gagal menepati janjinya, melainkan karena dosa telah menjadi tembok pemisah antara mereka dengan Allah. Nah, itu seperti dicatat dalam ayat yang kedua. Akibatnya hilangnya terang Tuhan. Nabi Yesaya menggambarkan kondisi mereka melalui beberapa ibarat yang sangat miris ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 10 dan 11. Dikatakan di situ seperti orang buta yang meraba-raba dinding. Artinya mereka kehilangan arah rohani. Mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Mereka tidak tahu jalan keluar dari masalah. Banyak orang hari ini ya tampaknya aktif bekerja. Sibuk melayani, hadir di dalam ibadah. Tetapi batinnya kosong. Dan telah kehilangan arah. Tragedi terbesar bukanlah orang yang tidak punya mata secara fisik, melainkan orang yang punya mata, namun kehilangan arah hidup. Dan selanjutnya dikatakan tersandung di tengah hari seakan-akan senja. Tengah hari adalah waktu paling terang. Ya, seharusnya tidak ada alasan untuk tersandung. Jadi masalahnya sekali lagi bukan karena Tuhan kurang memberikan firman atau peringatan, melainkan hati mereka yang tidak mau taat. Ya. Dan selanjutnya tinggal dalam kegelapan seperti orang mati. Secara fisik mereka hidup, mereka ada. Tetapi secara rohani mereka kering. Mereka kehilangan sukacita, kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Menggerung-gerung seperti beruang dan merintih seperti merpati. Ini adalah gambaran penderitaan total. Sangat-sangat menderita. Di luar mereka mengeluh dengan keras seperti beruang terluka. Ya. Beruang kalau terluka kita bisa bayangkan menggerung-gerung gitu ya. Sementara di dalam hati mereka menangis lirih seperti merpati. Dosa awalnya terasa manis, akhirnya melahirkan ratapan di dalam batin. Ya. Jadi secara lahir maupun batin itu sangat merusak. Selanjutnya di dalam bagian yang kedua, pengakuan dosa adalah awal dari pemulihan. Ayat 12 sampai 13. Sungguh pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengakui kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mengingkari Tuhan, serta menyimpang dari Allah kami. Kami merancang pemerasan dan penyelewengan. Kalau kita lihat ayat 9 dan 11 tadi menggambarkan penderitaan akibat dosa. Maka di dalam ayat 12 ini menjadi titik balik yang luar biasa ya. Bangsa Israel tidak lagi menyalahkan Tuhan, tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan musuh, dan tidak lagi menyalahkan persoalan yang ada.
Mereka mulai jujur. Ya, di sini kalau kita lihat ada 6 kata kerja, pemberontakan, ya. Sungguh pemberontakan kami banyak di hadapanmu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Perhatikan, ini adalah kerendahan hati dari Nabi Yesaya. Dia tidak berkata dosa mereka, melainkan dosa kami. Ia mengidentifikasikan dirinya bersama bangsanya untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ada perbedaan besar antara mengakui dosa dan menyadari dosa. Kalau mengetahui dosa hanyalah sekadar informasi di otak. Ya, mengetahui bahwa ini adalah dosa. Hanya sekadar itu. Namun menyadari dosa berarti hati kita tersentuh. Hati kita merasa ditegur. Dan kita melihat dosa-dosa yang kita lakukan dari sudut pandang Allah. Nah, struktur pertobatan sejati pada ayat 12, di situ pemberontakan kami banyak. Artinya apa? Melihat dosa. Bahwa bangsa Israel mulai melihat dosanya. Bahwa pemberontakannya itu banyak. Dan yang kedua, dosa kami bersaksi melawan kami. Menerima tanggung jawab. Selanjutnya kami mengakui kejahatan kami. Mengakui dengan jujur. Pertobatan sejati dimulai ketika kita berhenti mencari kambing hitam. Kita tahu kalau Adam dan Hawa ya. Kalau Adam ditegur menyalahkan Hawa. Selanjutnya Hawa ditegur menyalahkan ular. Cari kambing hitam. Atau seperti ini. Ibarat seorang anak yang mendapat nilai ujian jelek. Ia tidak menyalahkan gurunya atau dosanya yang sulit. Melainkan berkata jujur. Ya, memang saya tidak belajar. Karena itu akibatnya saya mendapat nilai jelek. Di sanalah bisa dimulai. Ada kejujuran. Tidak mencari kambing hitam. Saya merasa masalah ini saya tidak bisa keluar dari masalah ini. Saya tidak bisa mengatasi masalah ini. Dan kita mengambing hitamkan orang lain. Tidak. Kita mulai mengakui dengan jujur. Dan itulah pertobatan sejati. Akui bahwa memang kita yang bersalah. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-13 tadi. Kami telah memberontak dan mengingkari Tuhan. Di sini dosa dirinci secara spesifik. Ada 6 kata kerja untuk merinci dosa-dosa Israel. Ya, dosa mereka dimulai dari rusaknya hubungan dengan Allah, yang kemudian merusak hubungan dengan sesama. Dikatakan mereka mulai memberontak. Ya. Kalau kita lihat di sini adalah warna merah, memberontak, menyimpang, merancang, ya, mengandung dusta, melahirkannya. Mereka memberontak, mengingkar, dan menyimpang. Ini adalah hubungan dengan Allah. Dosa dengan Allah. Ya. Selanjutnya kalau merancang, merencanakan, ya, mengandung dusta, dan akhirnya melahirkan kata-kata bohong. Itu hubungannya dosa dengan sesama. Yesaya menggunakan metafora seperti ini. Sebelumnya kita perhatikan dulu ya frasa ini. Mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata.
Jadi di sini Yesaya menggunakan metafora seorang ibu yang mengandung lalu melahirkan. Dosa tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Lalu kita mengatakan aku kilaf, aku tidak sengaja. Tidak. Dosa tidak terjadi secara tiba-tiba. Dosa itu dirancang di dalam pikiran, dikandung, dan dipelihara di dalam hati. Sampai akhirnya dilahirkan di dalam bentuk perkataan, di dalam bentuk tindakan yang nyata. Selanjutnya bagian yang ketiga, dampak dosa di dalam kehidupan sosial. Di dalam ayat 14 sampai 15a. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan tidak mendapat tempat. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan akan menjadi jarahan. Ketika dosa di dalam hati dibiarkan, dosa dipelihara, dampaknya tidak berhenti pada diri sendiri. Dosa akan meluas dan merusak tatanan keluarga ataupun gereja, bahkan masyarakat. Ayat 14 sampai 15a. Ini memperlihatkan potret masyarakat yang sudah rusak moralnya akibat dosa. Dikatakan hukum terdesak ke belakang. Sesuatu yang seharusnya di depan sebagai penuntun, yang seharusnya menjadi pokok, tetapi justru disingkirkan. Justru dihilangkan. Keadilan berdiri jauh-jauh. Kebenaran tidak lagi menjadi prioritas. Kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan tidak mendapat tempat. Kejujuran dicegah untuk masuk di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mulai banyak ketidakjujuran, kebohongan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 15a, ya saya bacakan lagi. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan akan menjadi jarahan. Dan inilah puncaknya yang digambarkan pada ayat 15a. Siapa yang menjauhi kejahatan akan menjadi jarahan. Artinya nilai-nilai sudah dijungkir balikkan. Seharusnya orang jahat dihukum dan orang benar dihormati. Namun dalam masyarakat yang berdosa yang terjadi adalah kebalikannya. Orang yang mau hidup jujur, orang yang mau tulus dan takut akan Tuhan malah ditekan, malah dimanfaatkan, dianggap bodoh, bahkan menjadi korban atau jarahan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan. Semuanya terjadi terbalik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan seperti ini, kondisi masyarakat yang digambarkan oleh Yesaya, bahwa orang benar menjadi jarahan atau korban, itu mencapai puncaknya pada perikop perjanjian baru. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sempurna, yang menjauhi segala kejahatan. Namun, dialah yang paling utama menjadi jarahan. Ia difitnah, ia ditolak, ia dianiaya, dan menjadi korban di kayu salib.
Mengapa ia mau mengalami itu semua? Supaya kita, anaknya yang hidup di dalam kegelapan dosa itu dapat dipulihkan, dapat diselamatkan. Yesaya 59 menunjukkan betapa mengerikannya hidup di dalam kegelapan akibat dosa. Namun kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati yang hancur, hati yang jujur mengakui dosanya. Dan disitulah pemulihan kita dimulai. Ketika keadaan kita mau berubah, kita mau bertobat. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dijanjikan, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu saudara, mari hari ini kita mau periksa hati kita masing-masing. Apakah ada kegelapan yang sedang kita sembunyikan? Jangan cari kambing hitam. Melainkan datanglah kepada Tuhan, akui dengan jujur. Karena hanya di dalam Kristus selalu ada pengampunan. Ada terang yang baru, bahkan ada pemulihan yang sejati. Biarlah ini yang kita lakukan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.